Timnas Indonesia akan menyongsong laga lanjutan Grup C, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan optimistis tinggi, bahkan 2 amunisi anyar siap merapat. Kans Timnas Indonesia, untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar, mengingat kekuatan Timnas Indonesia terus bertambah. Skuad Garuda juga bakal kebanjiran pemain naturalisasi tambahan. 2 diantaranya yang sangat dinantikan adalah Ular Romeni dan Jairo Riedewald. Selanjutnya, pada 5 Juni 2025, Jai Idzes CS kembali melakoni laga kandang meladeni Cina. 3 laga tadi harus bisa dimenangkan karena itu merupakan target yang diberikan kepada Patrick Kluivert sebagai nahoda anyar. Saat ini, dengan tabungan 6 poin, Indonesia berada di posisi ketiga Grup C. Jadi, tambahan 9 poin membuat peluang lolos ke putaran final tergapai sebab Indonesia finish sebagai runner-up. Sementara itu PSSI terus menjalankan program naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Salah satu nama yang santer bakal dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert terang-terangan mengaku telah berkomunikasi dengan mantan pemain Crystal Palace ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI, Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Hanya saja, muncul rumor bahwa Jairo Riedewald tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia lantaran sudah 3 kali memperkuat Timnas Belanda senior. Jairo Riedewald memperkuat Timnas Belanda pada laga kualifikasi Piala Eropa 2016. Dia tampil saat Belanda kalah 0-3 dari Turki. Kemudian, dia juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, Timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela Timnas Belanda senior. Kabar baiknya, ada beberapa poin dalam aturan FIFA yang membuat Jairo berpeluang memperkuat Timnas Indonesia. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, lepas, bermain 3 kali bersama Timnas Belanda senior. Kemudian, ketika membela Timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Jairo Riedewald sebenarnya berada di usia emas sepak bola, yaitu 28 tahun. Di musim panas lalu, ia pindah dari Crystal Palace di Inggris ke Royal Antwerp FC. Bermain dari Premier League ke Liga Belgia ternyata tidak memberi jaminan sebagai pemain utama. Ini bisa dilihat dari menit bermain yang sampai Januari 2025 ini terbilang minim. Di Liga Domestik, Jairo baru diturunkan dalam 7 pertandingan. Dengan total 374 menit bermain, yaitu 4 kali sebagai starter dan 3 diantaranya diganti pemain lain. Dari kesempatan itu belum ada kontribusi yang signifikan mampu didulang Jairo buat Royal Antwerp. Ia tampaknya masih harus terus bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan terbaik. Eksistensi Jairo Riedewald di skuad utama juga diyakini bisa mendongkrak performa Timnas Indonesia di bawah telunjuk Patrick Kluivert. Pengalamannya yang panjang saat bermain di Jong Ajax, dan Crystal Palace, pemain yang kini berkostum Royal Antwerp, Belgia, tentunya menjadi modal berharga dalam 3 laga penentu nanti. Jairo Riedewald pemain serba bisa. Tak hanya tangguh di lini belakang sebagai bek di semua tempat, pilar 28 tahun juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan. Pelatih anyar Patrick Kluivert menargetkan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, dibutuhkan skuad mendalam agar Garuda bisa terbang tinggi. Program dia itu sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan bahkan ada pencari bakat juga nantinya. Terkait materi pemain, Patrick Kluivert lebih punya banyak pilihan. Untuk di lini serang misalnya, ex-pemain Barcelona itu dapat suntikan darah segar dengan kedatangan Ular Romeni. Ular Romeni, berusia 24 tahun, disebut-sebut sosok striker berbakat dengan kemampuan hebat. Sebelum bergabung dengan Oxford United, Inggris, belum lama ini ia memperkuat tim-tim Belanda seperti NEC, Emmen, dan Utrecht. Selain lincah dan jago membuka ruang tembak, Ular Romeni juga dikenal punya tandukan maut serta jagoan duel bola atas karena tingginya yang mencapai 185 cm.
Bisa dipastikan, Patrick Kluivert bakal menjadi pilihan pertama di sektor gedor dalam formasi 4-3-3. Itu berarti, Rafael Struijk bakal terpinggirkan. Sepanjang kualifikasi, Rafael Struijk baru mengemas sebiji gol. Dua penyerang yang akan menemani ular Romeni adalah Ragnar Oratmangoen dan Marcelino Ferdinand. Keduanya tipikal pemburu gol yang diinginkan oleh setiap pelatih, tak terkecuali Patrick Kluivert. Baik Ragnar Oratmangoen maupun Marcelino Ferdinand tak cuma kreatif mencari bola, melainkan juga punya timing yang tepat guna melepaskan tembakan. Itu dibuktikan Marcelino Ferdinand lewat 2 gol kelas dunia yang merobek jal Arab Saudi yang berakhir dengan kemenangan 2-0. Serupa Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen juga mengepak 2 gol sepanjang babak kualifikasi. Bisa jadi pula, Patrick Kluivert menjadikan Marcelino Ferdinand, ular Romeni, Eleanor Reijnders. Itu berarti, Ragnar Oratmangoen masuk daftar cadangan. Eleanor Reijnders tak mendapat banyak menit bermain dari Shin Tae-yong. Padahal, pilar yang satu ini punya banyak kelebihan dan bisa dimainkan di banyak posisi termasuk jadi juru gedor. Tentu, dengan banyaknya materi pemain yang berkualitas di dalam skuad Garuda, ini akan memuluskan langkah tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026.